Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 1 Psikologi Lingkungan yang akan membahas tentang pemetaan kognitif dan kognitif lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Haji Rahmat Purnama MSI. Kelompok 1 sendiri beranggotakan Anas Mirza dengan NPM 1831080303, Puji Asri Mulyani dengan NPM 1831080017, dan saya sendiri Melita Fitriyanti dengan NPM 1831080045, dan yang terakhir Nisa Oktariani dengan NPM 1831080298. Baik, langsung saja materi pertama terkait latar belakang psikologi lingkungan, pengertian psikologi lingkungan, dan pemetaan kognitif yang akan disampaikan oleh Saudara Anas Mirza. Langsung saja, latar belakang psikologi lingkungan berakar pada berbagai disiplin ilmu seperti biologi, psikologi, hukum, ekonomi, sosiologi, kimia, fisika, sejarah, filsafat, dan ilmu subdisiplin ilmu. Nah, dari semua disiplin tersebut ada suatu garis kesamaan bahwa psikologi lingkungan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, untuk pengertiannya, definisi psikologi lingkungan yang lebih baru ditemukan oleh Serge dan Van der Berg dan De Groot pada tahun 2013, yakni sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari kaitan individu dengan lingkungan alamiah, walaupun butaan. Hal ini berarti bahwa psikologi lingkungan melihat pengaruh lingkungan terhadap pengalaman manusia, perilaku, dan well-being, seperti halnya pengaruh individu terhadap lingkungan. Nah, untuk pemetaan kognitifnya, proses mental yang berisikan serangkaian transformasi psikologi dari informasi yang diterima, dikategorikan atau dibuat kode, disimpan, disampaikan dalam suatu deskripsi yang mengenai lokasi fenomena yang memberikan tanda pada lingkungan spesial atau ruang dalam kehidupan. Baiklah, di sini akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, itu tadi materi terkait latar belakang psikologi lingkungan, pengertian psikologi lingkungan, dan pemetaan kognitif yang sudah dijelaskan oleh Saudara Anas Mirza. Kemudian, kami akan menjelaskan terkait faktor-faktor dalam pemetaan kognitif, daya ingat atau memori dalam pemetaan kognitif, informasi dalam pemetaan kognitif, dan hubungan spasial antar tempat, rencana perjalanannya atau rute, dan landmark, kemampuan abstraksi ruang, dan persepsi lingkungan yang akan disampaikan oleh Saudari Puji Asri Mulyani. Pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan pemetaan kognitif, di mana dalam pemetaan kognitif terdapat 4 bagian atau pembagian lagi. Yang pertama, yaitu faktor-faktor dalam pemetaan kognitif, yaitu kualitas yang hasilnya adalah kaitan dengan informasi yang diperoleh mengenai kemampuan mengingat, kemampuan abstraksi ruang, dan persepsi lingkungan. Lalu yang kedua ada informasi dalam pemetaan kognitif. Dalam informasi di pemetaan kognitif terdapat beberapa bagian, yakni tempat, hubungan spasial antar tempat, rencana perjalanannya atau rute, dan landmark. Lalu yang ketiga ada daya ingat atau memori dalam pemetaan kognitif, yakni pengetahuan yang digunakan merupakan pengetahuan yang dikeluarkan dari penyimpanannya di daya ingat atau memori. Lalu yang keempat adalah kemampuan abstraksi ruang, merupakan pergerakan di ruang atau perilaku spasial tersebut mendasar akan adanya pemetaan kognitif atau pemetaan mental. Dengan perkataan lain bahwa untuk melakukan pemetaan kognitif membutuhkan suatu kemampuan abstraksi ruang. Selanjutnya ada persepsi lingkungan, yang merupakan proses persepsi mempunyai peran dalam pembentukan pemetaan kognitif. Tempat akan mudah diingat apabila tempat tersebut mempunyai makna tertentu. Proses pemberian makna akan terjadi pada persepsi terhadap lingkungan yang diamatinya. Seseorang akan mudah mendeskripsikan mengenai suatu tempat tersebut. Itu tadi beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Puji Asri Mulyani. Kemudian materi terakhir dari kelompok 1 mengenai keterkaitan pemetaan kognitif dengan berbagai aspek,
Yang pertama, keterkaitan pemetaan kognitif dengan perkembangan manusia. Yang kedua, keterkaitan pemetaan kognitif dengan kebiasaan dan budaya. Dan yang ketiga, keterkaitan pemetaan kognitif dengan perencanaannya, yang langsung saja akan disampaikan oleh Saudari Nisa Oktariani. Yang pertama, keterkaitan pemetaan kognitif dengan perkembangan manusia. Manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya akan membentuk pemetaan kognitifnya. Pembentukan kognitif tersebut terjadi pula dengan perkembangan manusia sejak kecil. Anak umur 1 tahun mulai dengan mengeksplorasi ruang. Walaupun ia belum dapat membentuk pemetaan kognitif, anak mencoba mengenal lingkungannya dengan menjelajahi ruang di rumahnya. Struktur jalur atau rute yang mudah diingat berarti adanya perkembangan perencanaan yang baik. Sedangkan lingkungan yang dirasakan aman dan nyaman, maka dapat dikatakan bahwa anak dapat mengontrol lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, keterkaitan pemetaan kognitif dengan kebiasaan dan budaya. Interaksi antara manusia dan lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu ataupun suatu kelompok masyarakat atau budaya. Pola perilaku tersebut dapat terbentuk berdasarkan kebiasaan orang tersebut ataupun masyarakat. Dengan adanya keterbiasaan tersebut, maka di dalam benaknya akan terbentuk suatu skema. Pola perilaku tersebut akan selalu berulang. Yang terakhir, keterkaitan pemetaan kognitif dengan perencanaan. Pemetaan kognitif akan mudah terbentuk apabila suatu daerah memiliki perencanaan yang baik dan dapat dilakukan pengawasan lingkungannya. Dengan demikian, setiap manusia yang berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan dengan mudah memproses pembuatan pemetaan lingkungan. Pemetaan lingkungan yang terencana baik dan dapat diawasi akan mudah dibuat pola kognitifnya oleh anak dan orang dewasa. Lingkungan yang terencana baik dan mudah dikontrol perlu diperhatikan oleh perencana. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Anas Mirza, Saudari Puji Asri Mulyani, dan Saudari Nisa Oktariani. Kemudian, saya selaku moderator akan menyimpulkan terkait materi kelompok 1 itu sendiri. Jadi, pemetaan kognitif merupakan proses mental yang berisikan serangkaian transformasi psikologis dari informasi yang diterima, dikategorikan atau dibuat kode, disimpan, disampaikan dalam suatu deskripsi mengenai suatu lokasi fenomena yang memberikan tanda pada lingkungan spasial atau ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pemetaan kognitif sering disebut juga dengan peta mental atau model kognitif atau model mental. Dan informasi yang digunakan dalam pemetaan kognitif yaitu tempat, hubungan spasial antar tempat, rencana perjalanannya atau rute, dan landmark. Kemudian, proses mengingat merupakan suatu kaitan aktivitas yang berlangsung dalam diri seseorang, dan kemudian tempat akan mudah diingat apabila tempat tersebut mempunyai makna tertentu. Dan proses pemberian makna akan terjadi pada persepsi tentang lingkungan yang diamatinya. Dalam keterkaitan pemetaan kognitif terdapat 3 aspek, yaitu dengan perkembangan manusia, kebiasaan, dan budaya, dan dengan perencanaannya. Baiklah, itu tadi materi yang sudah kami jelaskan dari kelompok 1 pada mata kuliah Psikologi Lingkungan yang membahas tentang pemetaan kognitif dan kognitif lingkungan. Pada audiens kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.